Di sini saya coba jelaskan dulu ya teman-teman ya. Saya tetap menggunakan web trading view ya teman-teman ya dalam menganalisa suatu pasar saham ya teman-teman ya. Nah, tapi kali ini saya akan gunakan satu indikator ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di trading view ini teman-teman ya, di web trading view ini teman-teman klik yang logo F ini ya teman-teman ya, F dan X kecil ini ya teman-teman ya. Teman-teman klik, teman-teman pilih teknikalnya, indikatornya Don Cian ini ya teman-teman ya. Nah, ini ya teman-teman ya, Don Cian channel ini teman-teman pilih ya nanti ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Oke teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah memilih indikator Don Cian ini teman-teman, teman-teman jangan bingung dulu ya teman-teman ya. Memang bentuknya seperti ini teman-teman ya. Tapi bagi teman-teman yang sudah sering menggunakan indikator, tentu teman-teman mungkin
candle harganya ini teman-teman. Untuk garis Donchian ini kan dia sudah saya bilangkan tadi ya teman-teman, udah ada 3 garis ini teman-teman, garis lower, atas upper, di tengah-tengahnya basis teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman amatin ketika candle tersebut turun sampai mendekatin garis lower ini teman-teman, garis bawahnya ini teman-teman ya, garis di bawah ini, kalau candle itu menyentuh, nah disitulah teman-teman boleh spekulasi untuk entry ya teman-teman ya. Karena ada kemungkinan harga tersebut sudah murah dan bisa rebound teman-teman. Jadi dia sudah jenuh ya teman-teman ya, dan dia akan naik teman-teman biasanya begitu teman-teman ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat, saya contohkan ya teman-teman ya. Teman-teman lihat ini ya teman-teman ya. Ini kan candle naik ya teman-teman ya. Naik, kemudian merah turun terus sampai dia ketemu atau mencium garis lower ini teman-teman, garis bawah ini teman-teman ya. Teman-teman lihat ya di sini ya. Kemudian dia muncul satu candle yang warna biru ya teman-teman ya. Nah, ini candle naik ya teman-teman ya. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Teman-teman lihat, perlahan-lahan dia mulai naik walaupun ada koreksi, tapi akhirnya naik sampai ke atas ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat ya teman-teman ya. Jadi begitu cara menggunakan indikator Donchian ini teman-teman ya. Nah, kemudian kita coba lagi ya teman-teman ya. Kita lihat nih seperti ini, dia udah naik, kemudian dia ketemu dengan garis uppernya, kemudian dia perlahan-lahan turun candle ya teman-teman. Lihat nih, candle merahnya turun nih pelan-pelan ke bawah, terus sampai mendekatin garis lowernya ini teman-teman ya. Dia pelan-pelan naik lagi nih teman-teman, satu candle biru, kemudian pelan-pelan naik sampai ke atas lagi teman-teman, sampai dia mencium garis uppernya ini, kemudian baru dia turun lagi teman-teman, candle merah lagi nih teman-teman ya, lihat ya. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi teman-teman kalau menggunakan indikator Donchian ini, teman-teman amatin saja teman-teman candlenya. Apabila candle ini sudah mencium atau dia sudah mendekatin garis lower ini teman-teman ya, teman-teman boleh berspekulasi untuk entry teman-teman. Disitulah yang menunjukkan bahwa harga suatu pasar atau saham tersebut sudah memasukin harganya udah terdiskon atau udah murah lah teman-teman ya. Kita boleh masuk, kita boleh beli teman-teman. Simple saja kan teman-teman. Jadi nggak susah-susah, kita cukup berpatokan pada garis bawah ini dan garis atas ini ya teman-teman. Garis atas, kalau kita sudah ketemu, sudah di garis atas, kita udah siap-siap untuk jual ya teman-teman saham ya, karena dia ada kemungkinan akan turun teman-teman. Nah, saat dia di bawah kita beli teman-teman ya. Jadi begitu saja teman-teman, nggak usah repot-repot, nggak usah pusing-pusing kita menggunakan banyak indikator. Kadang-kadang ini saya lihat ya teman-teman dalam menganalisa suatu market atau pasar saham ya teman-teman, kasihan juga saya lihat nih, gunakan trendline gitu kan teman-teman ya, kesulitan, masih bingung tarik garisnya gimana gitu kan. Nah, udah teman-teman pakai indikator ini aja nih yang saya berikan ini, Donchian. Coba-coba teman-teman latihan dulu ya, tapi sebelumnya ya teman-teman ya, teman-teman latihan, teman-teman amatin terus teman-teman cobain terus teman-teman sampai teman-teman sudah merasa yakin teman-teman bisa, baru teman-teman trading teman-teman ya. Nah, itu saran saya teman-teman, karena kalau saya gunakan Donchian ini teman-teman cukup lumayan akurat ya teman-teman ya selama ini. Walaupun ya tidak selalu ya teman-teman, namanya suatu indikator tuh tidak ada jaminan Anda pasti selalu benar, selalu tepat profit terus ya teman-teman. Pasti ada saatnya Anda salah ya teman-teman ya. Ya, tapi persentasenya sih lumayan di sini teman-teman kalau saya lihat di sini.
Ya bisa lah teman-teman 5 kali menang, 1 atau 2 kali ya teman-teman rugi gitu ya teman-teman ya. Ya bisa itu teman-teman ya. Teman-teman amatin aja, latihan aja terus teman. Nah, mungkin teman kita coba mundurkan ya teman-teman ya. Kita mundurkan handle-nya, kita mundur dari yang sebelumnya ya teman-teman. Kita lihat nih. Nah, teman-teman lihat tuh. Walaupun dia posisinya saat itu sedang sideways lah teman-teman ya, kata orang bilangnya, dalam keadaan pasar naik turun aja dalam satu range ya teman-teman ya. Teman-teman lihat nih, candlenya merah terus saat dia menyentuh yang bawahnya ini teman-teman, menyentuh bawah, akhirnya apa teman-teman, dia pelan-pelan naik tuh teman-teman, walaupun masih ada merahnya tapi dia udah naik, akhirnya dia naik ke atas teman-teman, sampai dia menyentuh garis apa ini, garis basisnya ini teman-teman ya, basisnya, kemudian dia baru pelan-pelan turun lagi ya teman-teman ya. Turunnya pun ketemu lagi dengan garis yang namanya garis lowernya ya teman-teman. Nah, ketika dia ketemu garis lower dan langsung naik, ini candlenya bisa teman-teman lihat nih, warna biru naik ke atas tiba-tiba dan perlahan-lahan teman-teman lihat tuh, akhirnya dia sampai ke atas sana ya teman-teman ya. Jadi kalau saya lihat sih untuk Donchian ini powerful juga ya teman-teman ya. Jadi kita bisa dengan nggak susah-susah, nggak repot-repot ya teman-teman untuk menganalisa suatu pasar itu dengan teknik Donchian ini teman-teman ya. Nah jadi yang itu tadi pesan saya teman-teman. Jadi teman-teman amatin ya teman-teman ya, garis di bawah ini sama yang di atas ini teman-teman. Tapi ada juga, sebelumnya saya potong dulu teman-teman ya, ada juga teman saya ngomong juga teman-teman ya, kadang dia mainnya sampai batas di area basisnya ini aja teman-teman. Begitu sampai di area basis ini dia udah eksekusi untuk mutusin untuk jual ya teman-teman. Kadang-kadang begitu teman-teman, ada yang begitu ya teman-teman ya. Itu boleh-boleh saja ya, sah-sah saja ya teman-teman. Itu tergantung pengalaman dan jam terbang Anda masing-masing ya teman-teman. Jadi begini teman-teman, contohnya nih teman-teman ya. Teman-teman lihat nih, candlenya turun nih ke bawah ya, merah sampai dia menyentuh dan mencium garis lowernya ini, kemudian satu candle biru langsung ke atas teman-teman ya, tinggi ya teman-teman, ngebales gitu ya teman-teman ya, naik, kemudian besokannya lagi biru lagi teman-teman ya, naik lagi. Ini juga besokannya lagi naik lagi, biru lagi ya teman-teman. Nah, kemudian esokannya lagi baru dia terkoreksi, dia muncul yang candle doji ini teman-teman ya, warna merah ini kecil ya teman-teman ya, bisa lihat ya teman-teman ya. Tuh teman-teman saya gedekan ya, saya perbesar. Maaf teman-teman ya, ini ada gangguan internet nih kayaknya. Oke teman-teman. Nah teman-teman lihat di sini ya teman-teman ya, ketika dia muncul doji ini, ada orang yang sudah melakukan eksekusi langsung sell ya teman-teman ya. Dia berpatokan pada garis basis ini teman-teman ya. Dia tidak mau nunggu sampai di garis uppernya ini teman-teman. Ada yang begitu ya teman-teman. Ya nggak apa-apa ya teman-teman, intinya kan kita cari profit ya teman-teman ya, cari keuntungan ya. Selama itu masih untung ya, kita yakin untung ya kita jual saja ya teman-teman ya. Itu boleh-boleh saja ya. Dia mungkin takut kalau sudah sampai di basis ini tiba-tiba dia turun lagi, kan dia jadi harus nunggu lagi ya teman-teman ya. Ya boleh-boleh aja dia jual dulu di sini, nanti kalau dia turun lagi ketemu garis lowernya ini lagi, dia baru entry lagi ya teman-teman ya. Ya itu boleh-boleh saja teman-teman ya. Jadi begitu cara tradingnya ya teman-teman ya, saya kasih tahu teman-teman ya. Nah inilah caranya menggunakan indikator Donchian ya teman-teman ya. Nah, kita buktikan lagi teman-teman ya. Mungkin teman-teman masih kurang puas ya teman-teman ya. Kita lihat lagi nih teman-teman. Nih contohnya teman-teman.
Garis ini dia naik, kemudian dia nembus basisnya, hampir saja dia menyentuh atau mendekatin atau mencium lah ini teman-teman ya. Mendekatin itu lebih tepatnya teman-teman. Mendekatin garis uppernya yang di atas ini ya teman-teman, garis yang warna oranye ini teman-teman. Jadi sebenarnya ini sama saja ya teman-teman. Yang di konten video sebelumnya saya jelaskan support dan resisten. Sebenarnya teman-teman kalau amatin ya teman-teman, garis downchain ini kan dibagi 3. Yang atas ini anggaplah resistennya teman-teman. Jadi yang bawahnya ini adalah supportnya teman-teman. Nah, cuman bedanya ada yang garis yang di tengah-tengah ini teman-teman. Dimana saya belum pernah bahas ya teman-teman. Tapi saya akan kasih tahu teman-teman, anggaplah yang di tengah ini adalah PV-nya teman-teman ya, pivotnya ya teman-teman, harga pivotnya ini teman-teman. Nah, yang tengah-tengah ini pivotnya, anggaplah begitu teman-teman. Nah, kita balik lagi ke yang tadi ya teman-teman ya. Ini teman-teman lihat nih, secara candle dia naik, kemudian dia mendekatin garis warna oranye yang upper atau resisten yang saya bilang tadi ini teman-teman ya. Tapi dia belum menyentuh atau mencium. Kemudian dia mulai terkoreksi, turun terus ya teman-teman ya. Sampai pada akhirnya dia sempat turun ke bawah, kemudian naik dikit, kemudian turun lagi ya teman-teman ya. Ya intinya tuh di daerah sinilah ya teman-teman ya. Anggaplah teman-teman entry di daerah sini ya teman-teman ya, merah ini ya teman-teman ya. Kemudian naik, kemudian dibawa turun ya teman-teman ya. Nah, ketika dia sudah candle itu menyentuh atau mencium garis lower ini teman-teman ya, garis supportnya, teman-teman amatin apa yang terjadi. Candlenya perlahan-lahan mulai biru terus sampai tinggi banget ya teman-teman ya. Bahkan dia menembus garis basis ini sampai dia ke area apa ini teman-teman, ke area atasnya ini teman-teman ya, resistennya teman-teman, atau garis uppernya ini teman-teman ya. Teman-teman lihat tuh, baru dia kemudian terkoreksi turun teman-teman. Jadi gimana teman-teman? Mantap kan teman-teman? Mantap sekali ya teman-teman ya. Ini berapa banyak nih teman-teman kalau kita lihat nih teman-teman ya. Kalau kita masuk di daerah harga 1325, kesini saja ke garis basisnya aja teman-teman ya, itu 1750. Jadi jaraknya tuh berapa banyak ya teman-teman ya. Ada 400 poin loh teman-teman, 400 poin ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman masuk dengan, katakanlah teman-teman punya 1000 lembar aja teman-teman ya, 10 lot, teman-teman sudah untung 400.000 teman-teman. Hebat ya teman-teman ya. Nah, teman-teman lihat lagi nih, dia naiknya sampai ke atas sini loh teman-teman, ke 2000. Teman-teman bisa bayangin dari harga 1350 ke 2000, itu berapa banyak tuh teman-teman. Jadi ya sekali lagi, tapi juga kita butuh kesabaran ya teman-teman di sini, butuh kesabaran, dan kita juga harus amatin ya teman-teman ya, secara candlenya juga teman-teman ya. Makanya ada seperti yang saya bilang tadi, ada yang sudah main di basisnya ini saja dia sudah cut loss dulu ya teman-teman. Maksudnya udah take profit dulu ya teman-teman ya. Dia udah ambil untung dulu di sini teman-teman, dan dia akan menunggu lagi sampai di area garis lowernya ini lagi teman-teman, dia mungkin baru entry lagi ya teman-teman. Nah, ini menggunakan teknik Donchian ya teman-teman. Nah, coba kita gunakan saham lain ya teman-teman ya. Kalau ini saya pakai Indosat, mungkin teman-teman kan bilang, nggak puas nih cuman Indosat, coba yang lain nih. Kita coba nih teman-teman ya, satu saham lagi yang beda tapi menggunakan teknik yang sama ya teman-teman ya. Maksudnya tuh di sini adalah menggunakan indikator yang sama ya teman-teman. Kita coba ya teman-teman ya. Sini teman-teman bisa lihat ya teman-teman ya.
Nih, contohnya ini teman-teman, merah 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 merah, turun turun turun, tep, akhirnya dia di sini ya teman-teman ya. Merah, kepentok, nyentuh ya teman-teman ya. Apa yang terjadi? Dia pelan-pelan naik teman-teman, sampai di area basis, kemudian dia terkoreksi, akhirnya dia naik lagi teman-teman ya. Ini teman-teman jangan lihat candle merah ini dia turun aja ya teman-teman. Teman-teman lihat dia sempat menyentuh sampai atasnya ini ya, garis apa nih, garis uppernya ini teman-teman, baru dia terkoreksi ya teman-teman, turun lagi ya teman-teman. Jadi teman-teman lihatlah, jadi indikator downtrend ini cukup lumayan lumayan ya teman-teman ya, dalam mengambil keputusan untuk trading ya teman-teman. Kemudian kita coba lagi nih teman-teman, kita lihat lagi nih. Nih, dia dari garis basis dia naik ke atas, kemudian dia ketemu di area garis apa ini, garis uppernya ini, atas resistennya ini teman-teman, dia terkoreksi turun turun turun, mendekatin seperti yang saya bilang teman-teman ya, mendekatin garis apa ini, garis lowernya ini teman-teman. Mulai itu ada rejection ya teman-teman ya. Kemudian dia pelan-pelan secara candle naik 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 ya teman-teman.
20-nya ya teman-teman ya. Kemudian potongan garisnya juga teman-teman. Itu menandakan dia akan ada koreksi teman-teman. Nah, kalau sudah begitu, reaksi kita yang harus kita ambil adalah kita harus sell ya teman-teman, atau keluar dari pasar saham itu ya teman-teman untuk sementara waktu. Karena kita juga akan mengamankan profit kita ya teman-teman ya. Caranya begitu jadi teman-teman. Tapi ya tidak harus menunggu sampai area 80 ini teman-teman ya. Kalau teman-teman yang sukanya swing trade gitu kan, ketika teman-teman sudah tahu masuk di sini kemudian dia naik ya, sebatas teman yang merasa sudah cukup ya boleh-boleh saja untuk take profit juga ya teman-teman. Cuman di sini saya cuman memberikan gambaran aja teman-teman ya, supaya teman-teman mengerti cara menggunakan indikator stokastik ini dalam mengambil keputusan untuk trading ya teman-teman. Nah begitu teman-teman ya. Oke teman-teman, kita coba lagi nih teman-teman ya. Mungkin teman-teman kebingungan, masih belum jelas ya teman-teman. Kita coba mundurkan candlenya ya teman-teman ya. Coba kita cari yang lain lagi ya teman-teman ya. Nah di sini aja teman-teman ya. Teman-teman lihat nih, kan kita berpatokan selalu di bawah ya teman-teman, di bawah garis 20 ini teman-teman ya. Di bawah nilai 20 ini teman-teman ya, nilai stokastik 20 ini atau di bawahnya teman-teman. Dan untuk garis stokastiknya sendiri teman-teman lihat di sini, dia udah turun menembus area 20, kemudian dia berpotongan di sini teman-teman. Nah ketika dia berpotongan ini teman-teman, jadikan ini sebagai konfirmasi teman-teman ya. Teman-teman boleh mempertimbangannya untuk entry teman-teman. Nah, ambil contoh kita entry di sini teman-teman ya, di candle merah ini teman-teman ya. Kita entry di sini. Kita lihat dalam beberapa hari dia belas rebound ya teman-teman. Naik kan dia kan. Tuh, teman-teman lihat nih. Tuh, dia naik kan ke atas ini teman-teman ya. Nah, begitu teman-teman. Coba kita coba lagi yang lain lagi ya teman-teman ya. Kita cari lagi yang lain. Nah seperti ini juga sama ya teman-teman ya. Teman-teman lihat nih, candlenya turun merah. Kita lihat nih garis stokastiknya ke bawah ya teman-teman ya. Nah untuk ininya di 20 juga ya teman-teman, di bawah 20 kan garisnya sudah ya teman-teman ya. Saya naikkan ya teman-teman ya, supaya lebih jelas. Tuh, di bawah 20 ya teman-teman ya. Nih di bawah 20 ya teman-teman ya. Kemudian dia berpotongan di sini teman-teman. Nah disinilah teman-teman harga itu sudah masuk area, seperti kata orang, ini area entry, dimana harga tersebut sudah murah teman-teman, atau berada di wilayah oversold kalau kata orang teman-teman. Nah di sini adalah oversoldnya ya teman-teman ya. Kita masuk di sini teman-teman, kita entry. Kita tunggu beberapa hari, kita lihat harga tuh bergerak naik ya teman-teman. Secara candlenya lihat teman-teman, hijau naik ke atas ya teman-teman. Nah jadi cara menggunakannya seperti itu ya teman-teman. Teman-teman amatin garis stokastik ini sudah berada di area 20 belum, kemudian dia sudah berpotongan belum. Kalau dia sudah berpotong dan mengarah ke atas, di situ teman-teman boleh mempertimbangkan untuk entry teman-teman.
Nah, begini aja lah teman-teman. Kita ambil contoh yang ini aja teman-teman ya. Contohnya begini teman-teman. Ini kan teman-teman lihat nih. Secara garis stokastik berada di bawah 20 ya teman-teman ya. Dia juga udah cross berpotongan. Kita entry di sini teman-teman ya. Kita entry di sini. Kita kan berharap dia naik. Ternyata dia benar kan naik, memang benar teman-teman. Tapi kalau seandainya teman-teman ketika dia naik kita belum sempet untuk menjualnya ya teman-teman ya, belum sempat menjualnya, kemudian harga tersebut bergerak turun nih teman-teman, kan kita mengakibatkan kita rugi ya teman-teman ya. Nah untuk itu kita kan nggak tahu teman-teman ya, kita kan hanya mengikuti indikator ya teman-teman ya. Jadi untuk itu teman-teman saya sarankan ketika teman-teman masuk di area entry yang sudah sesuai dengan indikator teman-teman, setelah berpotongan dengan garis stokastiknya mengarah ke atas, kemudian di area di bawah 20 ini teman-teman masuk di sini, teman-teman jangan lupa teman-teman pasang stop loss atau cut loss ya teman-teman, supaya kalau kejadiannya seperti yang saya tadi bilang ya teman-teman, ketika harga naik teman-teman masih hold, merasa yakin dia bisa naik lagi, ternyata dia turun, teman-teman kan di sini sudah bisa apa teman-teman, kerugiannya tidak banyak ya teman-teman. Di sini teman-teman sudah kena cut loss atau stop loss, otomatis teman-teman tidak terlalu rugi banyak ya teman-teman. Karena saya takutnya apa teman-teman, kalau kita lupa pasang stop loss, tiba-tiba dia turun banyak, teman-teman kan jadinya rugi banyak ya teman-teman. Nah untuk menghindari semua itu teman-teman saya sarankan pasang di daerah sini ya teman-teman. Kalau teman-teman entry di sini, teman-teman turunkan sedikit ya teman-teman di sini, sekitar ya 50 lah teman-teman ya, 50 poin teman-teman pasang di situ untuk stop lossnya teman-teman. Jadi apabila dia terkoreksi lanjut teman-teman sudah rugi tapi tidak mengalami kerugian yang besar ya teman-teman. Itu cara memanajemennya ya teman-teman. Nah di sini saya ajarkan teman-teman ya. Nah untuk hal ini juga berlaku setiap indikator yang saya berikan ya teman-teman, baik itu yang kemarin saya berikan trendline gitu teman-teman ya, kemudian apalagi teman-teman Fibonacci gitu teman-teman ya, tetap teman-teman harus menggunakan stop loss itu ya teman-teman ya. Itulah tujuannya supaya kita tidak kebablasan ya kalau kata orang teman-teman ya. Dan ini
hari teman-teman lihat naik nggak dia dari 2860 sampai dengan 3000 loh teman-teman, 3500 loh teman-teman. Lumayan kan teman-teman profit yang bisa kita dapatkan ya teman-teman ya. Nah begitu teman-teman cara untuk trading menggunakan indikator stokastik ini teman-teman ya. Jadi untuk mengambil keputusannya begitu caranya teman-teman ya. Nah, untuk take profitnya ya teman-teman bisa tentukan sendiri. Teman-teman mau tunggu sampai area 80 ini terjadi cross atau pemotongan garis stokastiknya baru teman-teman sell, atau teman-teman ketika di sini teman-teman lihat sudah ada pembalikan garis atau pemotongan garis di tengah-tengah ini ya teman-teman boleh mau melakukan take profit juga ya, itu silakan saja teman-teman. Intinya teman-teman sudah bisa mengambil profit aja teman-teman ya. Saya ajarkan di sini ya teman-teman. Dan jangan lupa setelah teman-teman entry, teman-teman jangan lupa untuk pasang stop loss teman-teman ya. Saya pesankan lagi itu teman-teman ya, supaya teman-teman ingat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman ya untuk pembelajaran saya mengenai karakteristik indikator ini teman-teman ya. Nah, semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dalam menganalisa pasar saham ya teman-teman ya, dan bisa mengambil keputusan dengan tepat juga ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga teman-teman dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini supaya kedepannya semakin banyak informasi yang bisa diberikan. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. See you next time, bye.